kisah Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam dan juga Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, para santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang dua nabi yang mulia ini, kita bicara tentang kakek buyut daripada Bani Israel. Karena kedua nabi ini adalah kakek buyut daripada Bani Israel. Siapakah Nabi Ishaq dan bagaimana kisahnya? Kemudian putranya Ya'qub alaihi salatu wassalam dan bagaimana juga kisahnya. Kisah ini dimulai daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena Ishak itu adalah ibnu Ibrahim. Kemudian Ibrahim sampai kepada Syam ibn Nuh, dan Syam ibn Nuh sampai kepada Syith ibn Adam alaihi salatu wassalam. Jadi Ishak itu adalah putra Ibrahim. Ibrahim yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena hampir seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Ibrahim, yang ribuan para nabi yang diutus kepada Bani Israel, itu semua nasabnya sampai kepada Ibrahim. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian kisah ini kita mulai dari sedikit cuplikan dari kisah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki istri yang pertama namanya Sarah. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Palestina ke Mesir karena persoalan ekonomi, kemudian di Mesir tiba-tiba dia berhadapan dengan raja zalim. Hampir-hampir istrinya dilecehkan kehormatannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong istri Ibrahim, Sarah ini, dan justru diberikan hadiah seorang wanita budak namanya Hajar. Dan Hajar ini bukan budak biasa, dia anak putri dari seorang raja. Tapi karena kalah perang, kemudian tertawan, dan jadilah dia budak. Lah oleh Siti Sarah ini, kemudian budak yang namanya Hajar ini dihadiahkan kepada Ibrahim karena ada alasan. Di mana Ibrahim usianya sudah tua, sudah hampir 120 tahun. Kemudian juga istrinya Sarah sudah 90 tahun belum dikaruniai anak. Sudah tua itu. Tidak kunjung punya anak juga. Makanya kemudian oleh Sarah, Ibrahim disuruh untuk menikahi Hajar. Dan tidak waktu lama, tiba-tiba kemudian Hajar memiliki keturunan dari Ibrahim yang kemudian diberi nama Ismail. Dan jadi seorang nabi namanya Ismail. Dan turunannya sampai kepada Adnan, dan Adnan sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Ismail. Dia adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadar ibn Kinanah
ibn Khuzaimah, ibn Mudrikah, ibn Ilyas, ibn Mudhar, ibn Nizar, ibn Ma'ad, ibn Adnan. Hafal nggak antum? Baru dari Adnan ke Ismail, ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 15 orang, ada juga yang mengatakan kurang dari 15 orang. Dari Adnan, Ibn Ad, Ibn Ud, Ibn Humaysi', Ibn Yasjub, Ibn Nabat, Ibn Jamil, Ibn Kidar, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim. Baru dari Ibrahim sampai kepada Nuh, Ibrahim, Ibn Tarikh, Ibn Nakhur, Ibn Sarug, Ibn Arghu, Ibn Faligh, Ibn Abir, Ibn Salih, Ibn Qainan, Ibn Arfahshad, Ibn Syam, Ibn Nuh. Dari Nuh, Nuh, Ibn Lamik, Ibn Mutawaslih, Ibn Khanuh, dan Khanuh itu Idris, ada yang mengatakan seperti itu, Ibn Yarid, Ibn Mahlayil, Ibn Qainan, Ibn Anush, Ibn Shith, Ibn Adam alaihi salatu wassalam. Hafal nggak antum? Ya. Taib, nggak usah dihafal, nanti saja dicatat. Nyatat pun tak keburu kan itu. Apa iban terus katanya. Taib. Jadi Ismail alaihi salatu wassalam adalah putra daripada Hajar. Ada yang mengatakan selang dari kelahiran Ismail itu kira-kira ada yang mengatakan 5 tahun. Ada yang mengatakan 13 tahun, tiba-tiba kemudian Siti Sarah hamil. Dan kehamilannya menjadi mukjizat akan kelahiran Ishak. Dan itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin." Tidakkah datang kepadamu ya wahai Muhammad tentang berita tamunya Ibrahim yang mulia-mulia? Iddakhalu alaihi, ketika mereka masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salama, mereka pun mengucapkan salam. Qala salamun qaumun mukramun, maka Ibrahim menjawab salam. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin, maka Ibrahim itu kan terkenal orangnya suka menjamu tamu. Dan Ibrahim itu punya peternakan unta. Kalau ada tamu langsung disembeli 1 unta. Enak ya kalau antum bertamu sama Nabi Ibrahim ya. Hidangannya 1 ekor unta. Coba saya bertamu ke rumah antum paling dikasih aqua gelas. Ini Ibrahim ini jamu tamu pakai unta. Karena Ibrahim itu punya penangkaran khusus untuk menjamu tamu dari ternak-ternak untanya. Untanya ribuan. Pokoknya ada tamu sembeli unta, ada tamu sembeli unta. Itulah Ibrahim, makanya disebut Abu Rahim, bapaknya tamu. Kemudian Allah mengatakan, ketika dia menyuruh istrinya untuk segera menghidangkan makanan dan Ibrahim segera menyembelih seekor unta, faqarrabahu ilaihim, tiba-tiba kemudian hidangan itu dihidangkan di hadapan 3 tamu ini. Kemudian Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, makanlah. Fa'aujasa minhum khifa. Tiba-tiba Ibrahim ketakutan. Karena setiap dikasih makanan, enggak ditengok makanan, malah ditengok pula muka dia. Setiap dikasih minuman, malah yang ditengok muka dia. Jangan-jangan penjahat tamu ini. Suruh makan tak mau, suruh minum pun tak mau. Rupanya 3 orang ini adalah jelmaan dari 3 malaikat yang diutus Allah untuk menghabarkan 2 kabar gembira. Pertama, menghabarkan akan kelahiran Ishak. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Jangan takut wahai Ibrahim. Allah menghabarkan gembira kepada dirimu dan istrimu akan kelahiran Ishak, seorang anak yang cerdas. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fadhahikat wajhaha wa qalat ajuzun akim.
Tiba-tiba ketika dihabar gembirakan oleh tamu itu, tertawalah istrinya Ibrahim ini. Ini ngaco orang ini katanya. Aku loh sudah 90 tahun, suamiku sudah kakek-kakek 120 tahun. Mana mungkin aku punya anak, aku ini mandul. Ya. Maka kemudian, mereka mengatakan, kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Kemudian malaikat ini menjelaskan itu gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika istrinya tertawa, fadhahikat, kemudian setelah itu punya anak, maka anaknya diberi nama Ishak. Ishak itu artinya tertawa. Karena ibunya tertawa. Seolah-olah apa? Enggak percaya. Suamiku sudah 120 tahun, aku sudah 90 tahun, aku sudah nenek, mandul lagi, suamiku sudah kakek. Mana mungkin tertawa dia. Gitu. Ya. Maka punya anak, anaknya kemudian diberi nama Ishak. Ishak diambil maknanya dhahik, orang ketawa, itu nama Ishak dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau antum ada namanya Ishak itu tukang ketawa berarti. Mungkin ketika melahirkan sambil tertawa ibu antum. Ada yang mengatakan bahwa yang tertawa bukan ibunya, tapi Ishaknya ketika dilahirkan kecil-kecil tertawa dia. Aneh lagi dia. Bayi-bayi kok ngakak pula gitu. Maka diberi nama Ishak. Itu penamaan kenapa disebut Ishak. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Ishak itu disebut 17 kali. Nama Ishak, Nabi Allah Ishak itu disebut 17 kali. Tapi anehnya, walaupun namanya disebut 17 kali, tapi ceritanya tidak banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 25 nabi dan rasul dalam Al-Qur'an, 18 nama tercantum, 18 nama tercantum dalam surah Al-An'am, dan lebihnya tercantum di beberapa surat dalam Al-Quran sehingga genap 25 nabi dan rasul. 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran tidak semua diceritakan secara detail. Ada nabi yang diceritakan detail seperti Musa dari kecil sampai dewasa, Ibrahim dari kecil sampai dewasa. Tapi ada nabi-nabi itu yang diceritakan secara global, seperti cerita Ishak. Namanya disebut 17 kali tapi ceritanya pendek. Tapi ada juga nabi yang dicantumkan nama tak ada pula ceritanya. Seperti Dzulkifli, Al-Yasa, itu nabi tapi tidak ada ceritanya di Quran. Ya. Lah Ishak ini masih mendingan, masih ada ceritanya walaupun tak banyak karena disebut namanya 17 kali dalam Al-Quran. Seolah-olah kata para ulama pakar sejarah bahwa 17 ayat yang menjelaskan tentang nama Ishak semua ada pelajaran bagi kaum muslimin. Dan yang paling besar pelajaran bagi kaum muslimin adalah agar seseorang itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Ibrahim kan sudah tua, 120 tahun usianya, istrinya sudah 90 tahun. Secara logika tidak punya anak, susah punya anak. Apalagi istrinya dipastikan mandul. Tetapi kasih sayang Allah itu luas, rahmat Allah itu luas. Makanya dahulu di zaman Nabi Musa, dalam kisah Israiliyat, ada orang yang sudah lama menikah datang kepada Nabi Musa. Musa, kau kan kalimullah, kau bisa mendatangi Allah, berdialog dengan Allah. Aku sudah nikah lama kok tak punya anak, mintalah sama Allah agar aku punya anak. Akhirnya Musa pun menghadap Allah dan mendoakan wanita itu. Tapi Allah mengatakan, tidak mungkin ya Musa, mustahil. Aku takdirkan dia akim, dia mandul. Katakan kepada wanita itu, dia tidak akan punya anak. Itu takdirku. Maka Musa kemudian mengatakan kepada wanita itu, Allah sudah mengijabah doaku. Engkau enggak akan punya anak, sudahlah, terima saja takdirmu. Wanita ini nangis. Besoknya datang lagi, tolonglah Musa, ngomonglah sama Tuhanmu agar aku punya anak. Maka Rasulullah Musa akhirnya kemudian ngomong lagi, berdoa lagi. Allah sudah katakan, dia sudah takdirnya mandul, katakan dia mandul.